Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk berbuat amal, berpindah dari amal yang satu ke amal yang lain. Setiap tempat ada amalnya atau setiap waktu ada amalnya dan setiap amal ada waktunya. Sekarang kita setelah salat duduk-duduk bermusyawarah membicarakan tentang kebesaran Allah. Jadi yang mulia, majelis-majelis seperti ini senantiasa dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan jiwa, disaksikan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membangga-banggakan orang-orang yang bermajelis seperti ini. Senantiasa membangga-banggakan orang-orang yang senantiasa berbuat amal. Jadi yang mulia, hari ini, umat hari ini senantiasa mencari, memviralkan sesuatu di dunia ini. Padahal yang mulia, bagaimana kita senantiasa memviralkan diri kita atau amal-amal kita untuk penduduk langit. Sehingga yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu karena melihat penduduk langit viral memakai baju seperti yang dipakai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang harus kita buat, bagaimana senantiasa kita buat viral walaupun di dunia ini kita tidak dikenal, bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala atau penduduk langit sangat mengenal kita. Inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana agar senantiasa kita tawadhu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan situasi apapun juga, dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di manakah Allah? Di manakah Allah? Apakah di langit atau di bumi?" Maka yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, langit dan bumi tidak mampu memuatku, tapi ketahuilah, aku berada pada hamba-hambaku yang beriman." Siapakah orang-orang yang beriman? Allah jelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dan percaya akan hari akhir. Inna ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, apabila engkau melihat laki-laki bolak-balik dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, maka bersaksilah dia adalah orang-orang yang beriman. Inilah yang kita usahakan. Kadang nilai diri kita tidak tahu, Pak, masih mengeluh karena kadang-kadang ekonomi, mungkin sakit. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, janganlah merasa rendah diri, janganlah bersedih. Apabila engkau beriman, maka tinggi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita usahakan, Pak, bagaimana agar kita tahu diri-diri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh atas keadaan-keadaan. Inilah yang harus kita yakini, meyakini takdir-takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Maka bila kita meyakini hal-hal seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat kita. Sementara aja hidup ini, Pak, susah sementara, kaya sementara, sehat sementara, sakit sementara, semuanya akan berakhir.
Jadi inilah yang harus kita usahakan, bagaimana senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh kita ini ada satu ruang, yaitu hati. Apabila di hati ini senantiasa ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya semua telah selesai, Pak. Kita akan menjadi mulia tanpa pengikut. Kita akan menjadi raja tanpa rakyat, dan kita akan menjadi kaya tanpa harta. Inilah yang harus kita paling pertama kita usahakan. Bagaimana agar senantiasa lidah kita senantiasa berzikir dan hati kita senantiasa bersyukur. Suatu ketika dalam suatu peperangan, setelah sahabat dan Rasulullah kembali dalam peperangan dan meraih kemenangan, banyak yang membawa ganimah. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang paling harus kita jaga dan pelihara?" Apakah yang paling harus kita jaga dan pelihara? Jadi yang kita jaga dan pelihara, Pak, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Maka yang paling kita jaga dan pelihara adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang senantiasa memelihara kehormatan suami. Inilah yang harus kita perhatikan, Pak. Bagaimana agar kita senantiasa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mulia, marilah kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat akan tiba?" Kapankah hari kiamat akan tiba? Maka yang mulia, Rasulullah SAW balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat?" Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan. Aku hanya mencintaimu ya Rasulullah." Maka yang mulia Rasulullah kembali bersabda, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Jadi yang mulia, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Yaitu, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, bersamaku di dalam surga. Jadi yang mulia, bagaimana kita senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga segala keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Inilah yang harus kita usahakan, Pak. Bagaimana agar kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. 24 jam dalam kehidupan kita ada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Yaitu dengan mendakwakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Begitu pula yang mulia, bersyukur kita